Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu al-hadits tsamin wal 20, hadis yang ke-28. An Abi Najihil Irbad bin Sariyata, dari seorang sahabat yang bernama Al-Irbad ibni Sariyah. Poyokannya Abi Najih. Abi Najih. Dan beliau termasuk orang yang mutaqaddimin fi dukhulil Islam. Sampai beliau mengatakan ana rabiun fil Islam. Aku ini nomor keempat. Nomor keempat bagi yang meluk agama kalau kita urutkan, ya kan? Sayyidatuna Khadijah, Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar, itu kan yang para mutaqaddimin. Nah, selanjutnya bisa dikategorikan beliau ini. Ya, Al-Irbad ibni Sariyah. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Mau'izatan maf'ul mutlak karena masdar dari wa'adha. Menasihatkan Rasulullah akan kami betul-betul nasihat. Betul-betul nasihat. Maka disitulah mau'idhah bisa dikatakan nasihat, karena intisari agama kita adalah nasihat. Ad-dinun, sampai di mahsur, dibataskan agama itu inti, mu'dham, pangkalnya adalah nasihat. Jadi selalu minta nasihat. Kita butuh nasihat siapapun mereka, mau si murid, mau si guru, mau si anak, mau si orang tua, mau orang besar yang punya pangkat seperti gubernur, presiden, sebagai ataupun rakyat. Kita semua butuh nasihat. Sampai pengarang Simtud Duror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyatakan, innani liman nasohani qabil. Sesungguhnya aku menerima siapapun yang nasihati aku. Atas sekalipun dia orang jelata atau dari kelas yang rendah, tetap aneh akan terima. Ya, karena itu inti agama kita nasihat. Nah, beliau Nabi SAW menyatakan, ini sahabat menyatakan, wa adzana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Yang takut dari nasihat itu hati. Hati menjadi takut. Artinya tunduk. Kalau sudah hatinya tunduk, nah itu sudah tenang kita. Kita kerasnya hati lantaran jauh dari agama. Kerasnya hati lantaran jauh dari mengamalkan ilmu. Kan berbeda-beda. Tingkatan seorang muslim itu berbeda-beda menurut karakteristik mereka masing-masing. Kalau mereka seorang murid, didengarin nasihat, nggak berpengaruh, berarti keras hatinya. Seorang guru begitu pula, dinasihatin, merasa tinggi, keras berarti jiwanya. Iya kan? Begitu pula nasihat. Kita dengerin ayat Quran, tapi nggak membuat hati kita tunduk, nggak berlinang air mata, itu ya dikatakan tanda-tanda kerasnya hati. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi galbun ghasli. Wajilat minhal qulub wa dzarrafat minhal uyun. Dzarrafat artinya berlinang, mengalir darinya air mata. Ya, kapan terakhir kita mengalir air mata kita karena takut pada Allah? Tanya diri kita. Kapan terakhir kita pikirin jiwa kita sendirian di alam kubur sampai berlinang air mata? Orang-orang soleh nggak berlalu tuh sehari, melainkan mereka nangis sendirian, nggak depan orang. Pikirin alam akhirat, pikirin padang mahsyar, pikirin wukuf baina yadillahi ta'ala, pikirin sirat,
Maka disebut dalam satu hadis, la yalijun nara man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dhar'i. La yalijun nara man baka min khasyat. Tidak akan masuk neraka orang yang nangis sekalipun orang menangis karena takut kepada Allah. Tidak bakal masuk neraka orang yang nangis takut kepada hatta ya'udal laban fi dhar'i. Ya. Hal demikian bisa mungkin terjadi di masuk neraka kalau seandainya susu itu masuk lagi ke putingnya. Bisa gak? Oh, bisa. Merah kita sapi, itu susunya masuk lagi. Gak bakal mungkin masuk lagi. Itulah orang yang nangis, takut akan siksaan Allah. Gak bakal masuk surga. Gak bakal masuk neraka dia. Nah itulah. Maka itu diantara metode dalam dakwah Nabi SAW. Tapi nggak sesering-sering, nggak sering Nabi itu nasihat buat apa? Buat mereka nangis. Kadang ada kalanya memberikan semangat, ya, berkobar-kobar untuk jihad fisabilillah. Ada kalanya menundukkan hati, ada kalanya membuat mereka tertawa. Jadi begitu. Mauidhahnya Nabi nggak satu keadaan. Tapi ada kalanya membuat orang dia nangis, ada membuat kadang dia tertawa, ada kadang mereka membuat semangat, jadi motivator Nabi SAW. Ya, dalam berjihad, dalam beribadah, dalam berkehidupan, mengarungi bahtera kehidupan. Gimana itu beliau? Nah itu. Jadi nggak semuanya. Nah ini makanya didapatkan hadis ini cuman, ya kan? Cuman satu doang kan? Sampai beliau berdakwah membuat orang jadi berlinang air mata. Nah, kemudian makanya di situ bisa buat orang nangis. Tuh dia, itu jarang. Buat orang nangis itu jarang. Apalagi nangisnya sampai dia bawa ke rumahnya. Ada orang nangis depan kamera doang, Sin. Ya, Sin. Nangis. Apa gitu-gitu. Pas pulang dari majelis, udah hilang aja. Apa yang diomongin tadi? Nggak tahu. Apa yang disampaikan? Nggak tahu. Tapi kita pengen tangisan itu terus kita pegang berhari-hari. Kita pegang terus berjalan. Nah, itu yang bekas. Ya. Nah, sehingga disebut ada menyatakan gila li Abil Qasim Al-Hakim. Mabal ulama zamanina la tata'idun nas bimawa'idhihim kama kana salaf. Ya, kenapa ulama zaman kita ini, zaman dulu, nih ngomongin zaman kita, itu zaman dulu, mungkin 100 tahun yang lalu. Kenapa ulama zaman kita sekarang itu ketika memberikan nasihat kepada manusia, nggak seperti para pendahulu-pendahulu mereka. Kalau pendahulu mereka baru ngomong sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nangis semuanya, sampai didapatkan ya. Seperti mau majelis Syekh Abdul Qadir Jilani kan, didapatkan orang geletak. Tuh, pengajian mereka begitu kalau bikin mauidhah. Orang pada geletak, pingsan, takut akhirat, bahkan mungkin ada yang meninggal di majelis tersebut. Kok kenapa ya? Majelis kita tuh hampa dengan hal itu semua. Ya, nggak ada orang geletak, nggak ada orang, udah biasa aja udah. Kenapa? Nah, dijawab oleh Abul Qasim. Inna ulama salaf kanu aiqadhan wa nasun niyamun. Kenapa? Karena dahulu para mubalignya, para ulamanya itu, ya, mereka itu bangun. Kayak kita ini bangun, terjaga. Sedangkan para pendengarnya tidur. Orang ngebangunin, orang yang terjaga ngebangunin orang tidur bisa gak?
Bisa kan? Kayak kita lagi ronda, bangunin deh santri yang tidur, bisa gak? Pada bangun kan? Itulah ulama terdahulu begitu. Ulama terdahulu pada hatinya bangun, hatinya terjaga, melek, matanya tajam, mata hatinya tajam. Wanasuniam, sedangkan para pendengar tidur, orang tidur bisa dibangunin. Fa inabbihul aiqadhu niyam wa ulama zamanina niyamun. Sedangkan ulama zaman kita sekarang semuanya tidur. Wal khalqu mauta. Sedangkan para pendengarnya mati. Orang yang tidur bisa gak bangun orang mati? Oh, dianya aja gak bisa bangun. Dianya aja gak bisa tidur. Gimana mau ngebangunin? Dianya tidur. Suruh ngebangunin orang. Fakaifa yunabbihun naimul mayyita. Ya adzan wal. Naam. Qulna, kami bertanya atau kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, ka'annaha, seakan-akan mau'izah yang kau sampaikan sampai membuat takut hati, sampai berlinang air mata. Mau'izatu muwaddi'in. Itu seakan-akan yang kau sampaikan nasihat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Ya. Makanya Nabi nyatakan di dalam hadis, "Sholli sholatal muwaddi." Salatlah kamu layaknya salat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Jadi orang yang mengucapkan selamat tinggal gimana itu? Dia udah bakal meninggal, selanjutnya nggak bakal ketemu kita lagi. Berarti salatnya kayak gimana itu? Kayak abis ini bakal dipancung kita, naudzubillah. Sholatnya sehusu-husunya kan. Terakhir nih sholat tuh deh, nggak bakal lagi nanti kita sholat. Khusyuk dari takbir sampai salam. Nah itu, para sahabat bertanya, seakan-akan itu mau ilah perpisahan orang yang mengucapkan selamat tinggal. Fa'usina, maka kalau memang ini terjadi ya Rasulullah, wasiatkan buat kami. Qala usikum bitaqwallah. Kemudian beliau menyatakan, usikum, aku wasiatkan pada kalian dengan taqwa. Taqwa kepada Allah. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami wasiatkan dan orang-orang terdahulu dari kami untuk kalian senantiasa berarti wasiat lillahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Jadi wasiat Allah bagi setiap para nabi, bagi setiap para orang-orang soleh sebelum nabi adalah takwa. Wasam'i wa ta'ah, dan pun hendak kalian dengar dan kalian taati. Di sini adalah siapa yang kita taati? Luwatul umur, para pemimpin, ya, para pemimpin yang di atas kita, siapapun mereka, selama tidak di situ berkaitan dengan maksiat kepada Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Nah, selama mereka tidak melakukan itu, maka hendak kita taat. La ta'atal makhluk fi maksiatil, tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam maksiat pada Allah. Tapi selama mereka tidak menyuruh kita untuk nyembah berhala atau meninggalkan kita sholat Jumat atau mengharamkan kita sholat 5 waktu, apalagi masih dibolehkan kita maulid lagi, ya, maulid boleh, tahlil boleh juga, berkat banyak. Selama itu terjadi, maka tetap kita taati ulatul umur. Gak boleh kita berpaling atau keluar dari aturan mereka. Itu dia. Ya. Fa innahu, nah kemudian man ya'ish minkum, maka sungguhnya nanti orang yang hidup. Orang yang hidup. Nah, di sini man di sini bisa arti ismu syartin.
Atau man di sini isi mausul. Kalau ismu syartin berarti nggak pakai ya, majzum. Man ya ish. Tapi kalau man di sini mausulah berarti man ya ishu, pakai ya. Itu pakai ya nggak pakai ya? Berarti itu mannya man syartiyah. Tapi kalau man mausulah maka nggak pakai, dipakai ya tetap. Man ya ishu. Nah, beliau katakan sungguh orang yang hidup, kalau diartikan yang ya. Nah, lebih tepat mausul. Sungguh orang yang hidup di antara kalian setelah aku fasayara ikhtilafan katsira. Nanti akan didapatkan perselisihan yang banyak. Itu dia. Ya. Ikhtilafan syadidan, perselisihan yang keras nanti setelah sepeninggalan aku. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, berpegang teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum bisunnati, artinya tadi apapun yang dikerjakan oleh para khulafaur rasyidin itu namanya sunnah. Tarawih dilakukan Sayyidina Umar itu namanya Adzan kedua dalam salat Jumat itu namanya sunnah oleh Sayyidina Utsman. Menjamakkan Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman itu disebut dengan padahal nggak dilakukan oleh Rasul nggak ada tuh Al-Quran bertulisan dengan merangkaikan kalimat, nggak ada pada zaman Nabi, bahkan nggak bertitik. Nah, itu yang disebut dengan ya mushaf Utsmani. Nah, tertibnya Sayyidina Utsman dari surah Al-Fatihah sampai diakhirkan surah An-Nas. Pada zaman Nabi nggak ada tertib itu. Ya, itu yang disebut dengan amalan Sayyidina Utsman. Berarti namanya sunnah. Itu namanya Rasyidin. Siapa Rasyidin? Man arafal haq wattaba'ah. Orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Itu Rasyid namanya. Rasyidin. Al-Mahdiyin wahwa man hadallah ila sawab. Orang yang Allah berikan petunjuk padanya menuju kebenaran. Ma hadallahu ila sawab. Ya, yang dimaksud mereka khulafaur rasyidin 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Imam Ali. Nah, sampailah kepada yang terakhir Sayyidina Hasan. Itu yang Nabi bicarakan. Ini penting sekali, hadis yang menunjukkan al-khilafah ba'di 30 sanah. Kepemimpinan setelahku adalah 30 tahun.